A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas kisah seorang ahli ibadah yang bernama Jures. Jures ini adalah seorang ahli ibadah dari ahli ibadah Bani Israel, yang mana kita tahu bahwa Bani Israel agama mereka mengikuti para nabi dan diakhiri dengan Isa ibnu Maryam. Nah, Jures ini dikenal sebagai rohib, ahli ibadah, padahal masih muda usianya. Dia membangun sebuah tempat di ketinggian. Kalau dalam Islam mungkin itu sebuah masjid, yang mana dia beribadah di situ, tidak pernah keluar dari situ. Kalau bahasa kita, puasa, zikir, baca Quran, qiyamul lail, itu yang ia lakukan. Suatu hari ibunya memerlukan Jures ini. Kemudian ibunya memanggil-manggil, "Ya Jures, ya Jures." Allah takdirkan Jures ini sedang sholat sunnah, sehingga bicaralah Jures ini di dalam hatinya. Dia mengatakan, "Allahumma ummi wa sholati." Ya Allah, gimana ini? Apa yang harus aku pilih? Memenuhi panggilan ibuku atau melanjutkan sholatku, ya Allah? Tetapi Jures setelah ditimbang-timbang, dia tidak peduli dengan ibunya karena bisa merusak hubungannya dengan Allah. Akhirnya kemudian Jures pun malah melanjutkan sholat sunnahnya. Hari kedua, kejadian yang sama. Ibunya kemudian memanggil-manggil Jures, "Ya Jures, ya Jures." Ternyata Jures lagi sholat sunnah. Kemudian dia bicara lagi, "Allahumma ummi wa sholati." Ya Allah, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Akhirnya dia pun lebih memilih sholat daripada panggilan ibunya. Sampai 3 hari berturut-turut seperti itu. Namanya orang tua, walaupun orang tua ya, kalau diperlakukan anaknya seperti itu, walaupun sesayang seperti apapun orang tua kepada anak, pasti ada jengkelnya. Pasti ada jengkelnya. Akhirnya kemudian ibunya berdoa dengan doa keburukan, dengan mengatakan, "Allahumma la tumithu hatta yuriyal munisa." Ya Allah, jangan kau wafatkan si Jures anakku itu sampai diperlihatkan kepadanya seorang wanita pelacur. Wanita yang cantik tapi pekerjaannya seorang pelacur. Akhirnya suatu ketika ada perkumpulan orang-orang Bani Israel membicarakan tentang Jures dan ibadahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan Jures, menunjukkan bahwa dari dulu sampai sekarang pandangan manusia kepada orang-orang baik itu tidak semuanya baik. Dari dulu pandangan orang kepada para ulama itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Makanya orang-orang yang berkumpul ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Jures dan ibadahnya. Tiba-tiba ketika mereka sedang membicarakan tentang Jures, datang seorang wanita yang disebutkan wanita ini sangat cantik. Yutamatsalu bihusbiha. Dalam riwayat, sangat cantik sekali wanita ini. Kemudian wanita ini mengatakan kepada orang-orang Bani Israel yang sedang berkumpul membicarakan Jures itu, "La uftinannahu lakuf." Kata wanita itu, "Bagaimana kalau seandainya aku terlibat dalam permainan kalian? Biar aku yang memfitnah si Jures itu." Sepakat mereka dan mengutus wanita itu untuk menggoda si Jures ini, membuat fitnah, bikin makar. Lihat bagaimana orang-orang Bani Israel berkumpul, bersepakat untuk menghancurkan ahli ibadah. Dan di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang berbuat kriminal kepada para ulama. Oleh karena itulah maka wanita ini berdandan dengan dandanan yang sangat cantik sekali, kemudian menggoda Jures. Setiap Jures ini digoda oleh wanita itu, maka Jures selalu berpaling dari wanita itu. Sama sekali ia tidak tergoda, sedikit pun tidak ada perasaan sama wanita itu. Lihat bagaimana tangguhnya keimanan Jures. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Jures. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, "Ifadilaha yahfakkah."
Kalau Anda menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga Anda. Akhirnya kemudian, karena Jures tidak bisa digoda dan selalu menolak, rupanya wanita itu berjumpa dengan Ra'il Ghanam, orang yang suka mengembala kambing, dekat dengan tempat ibadahnya Jures. Karena sering berjumpa dengan pengembala kambing di sekitar situ, Allah takdirkan berzina keduanya. Setelah berzina, rupanya hamil dan punya anak. Tapi wanita ini tidak pernah bicara kepada siapapun kalau dia berzina dengan pengembala kambing. Justru dia memfitnah Jures. Ketika orang-orang bertanya, itu bayi siapa? Maka wanita itu mengatakan, ini bayiku hasil hubungan gelapku dengan si Jures, katanya. Kurang ajar wanita ini, memfitnah ahli ibadah. Sontak saja teman-teman, orang-orang yang sudah bersepakat melakukan kejahatan tadi kepada Jures, memang ditunggu sejak lama untuk menghancurkan si Jures itu. Ketika ada kesempatan ini, langsung mereka membawa pentungan dan alat-alat, kemudian mendatangi tempat ibadahnya si Jures, melakukan demonstrasi. Ya Jures, turun kamu. Akhirnya kemudian turun Jures. Jures ini tidak tahu menau. Dia tidak tahu ada masalah apa, dia tidak tahu. Setelah dia turun dari tempat ibadahnya, sudah dibawa, dipukuli si Jures ini, dihantam, kemudian sebagian orang naik ke atas dan menghancurkan tempat ibadahnya. Sehancur-hancurnya hingga rata dengan tanah. Subhanallah, Jures hanya mengatakan, malakum. Ada apa kalian ini? Apa salah saya? Ada apa kalian ini? Hanya itu yang bisa diucapkan Jures. Kemudian mereka mengatakan, zanaita ya Jures, engkau sudah berzina wahai Jures. Kaget Jures ini, karena tidak pernah merasa melakukan zina. Kemudian Jures mengatakan, apa buktinya kalau aku berzina? Maka mereka mengatakan, seorang wanita hamil kemudian punya anak, dan dia mengatakan anak itu adalah anakmu. Akhirnya Jures pun mengatakan kepada orang-orang ini, atuni bima'in, tolong datangkan kepadaku air. Fa'atauhu bima, maka mereka pun mendatangkan air. Fatawaddo'a, maka Jures pun berwudu. Setelah berwudu, maka Jures pun meminta waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka Jures pun melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat mengatakan, mana bayi itu? Datangkan bayi itu ke hadapanku. Maka orang-orang pun membawa bayi itu ke hadapan Jures. Tiba-tiba Jures menekan bayi tersebut dan mengatakan, Man abuk, siapa bapakmu, Tiba-tiba bayi ini ngomong dengan mengatakan, Abi fulan Ra'il Ghanam, bapakku adalah si fulan pengembala kambing. Dan itu didengar seluruh manusia yang ada di situ. Subhanallah teman-teman, Jures ini bukan seorang nabi. Akan tetapi, walaupun Jures bukan seorang nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penjagaan kepada Jures. Bayangkan teman-teman, kalau ada orang bicara dengan bayi yang baru lahir, kira-kira dianggap gila atau waras? Pasti dianggap gila. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat bicara bayi itu dan mengatakan, Abi fulan Ra'il Ghanam, bapakku si fulan seorang pengembala kambing. Kaget semua orang. Akhirnya kemudian karena mereka menyesal, mereka datang kepada Jures, mengusap Jures, memeluk Jures, meminta maaf kepada Jures, sampai mereka mengatakan, ya Jures, bagaimana kalau seandainya kami bangun kembali tempat ibadahmu dengan emas, bukan dengan tanah, sebagai gantinya, karena kami sudah bersalah. Tapi Jures hanya mengatakan, rudduha kama kana, tidak perlu, kembalikan saja sebagaimana semula. Sebelum tempat itu kalian hancurkan, bangun saja dari tanah. Teman-teman, kita lihat di sini ada faedah yang sangat luar biasa. Ada 2 perkara yang sangat membahayakan Jures ini. Pertama, doa ibunya dengan doa keburukan. Yang kedua, fitnahnya wanita pelacur yang berjanji untuk menggoda si Jures sampai melakukan zina. 2 perkara ini teman-teman, kalau ini menimpa kita, boleh jadi ini sebuah kenyataan.
tapi Jures bisa menghindar dua perkara ini dan bisa mengalahkannya. Pertanyaannya, kenapa? Padahal yang berdoa ibunya, dan wanita pelacur itu sungguh-sungguh datang menggoda Jures dengan kemampuannya. Karena Jures itu memiliki sidqun ma'allah wa husnu roja illallah. Karena Jures itu memiliki sidqun ma'allah, betul-betul kejujuran dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan harapan besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan Allah menolong Jures. Kenapa Jures melakukan hal yang tidak pernah dilakukan manusia, seperti mengajak bicara kepada bayi? Seandainya Allah takdirkan bayi itu tidak bicara, apa yang terjadi dengan Jures? Pasti dihabisi Jures. Tapi Jures ini sangat yakin bahwa bayi itu bisa bicara. Dan dari mana Jures tahu bahwa bayi itu akan bicara? Sekali lagi, kekuatan kejujuran dia kepada Allah dan kebaikan harapan dia kepada Allah. Dan dirinya tahu bagaimana kondisi dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia punya rahasia-rahasia antara dia dengan Allah yang tidak diketahui manusia. Itulah yang menjadikan Jures yakin bayi itu akan bicara. Oleh karena itulah teman-teman, kalau antum memiliki ibadah-ibadah rahasia dengan Allah yang orang tidak tahu, mungkin antum salat malam sendiri, orang tidak tahu, dan antum tidak pernah bercerita. Mungkin antum sedekah diam-diam, dan orang tidak tahu kecuali antum saja. Mungkin antum merawat anak-anak yatim, membantu fakir miskin, tidak ada yang tahu kecuali antum saja. Maka dalam kondisi sempit yang menimpa antum, yakinlah Allah akan hadir di situ. Karena Rasul yang mengatakan, ta'arraf illallahi firraha yarifka fi syiddah. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala di waktu senang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenali kalian di waktu kalian sulit. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.